Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Jenny Alexa Salsabila dengan NIM 5020232208. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang kasus bullying di lingkungan sekolah dan dampak serta penanganannya. Sebelum pembahasan kasusnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasus ini. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan moral siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Namun kenyataan nilai-nilai tersebut sebelum sepenuhnya terwujud. Salah satunya masalah yang sering muncul di lingkungan sekolah adalah bullying. Bullying dapat terjadi antara siswa, bahkan guru kepada siswa, dan munculnya dalam berbagai bentuk seperti ejekan, pengucilan, dan pemalakan, hingga perundungan di media sosial. Mirisnya, perilaku ini sering dianggap biasa, padahal dampaknya sangat serius. Korban dapat mengalami ketakutan, kehilangan percayaan diri, prestasi menurun, bahkan trauma psikolog jangka panjang. Tingginya angka bullying di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pertemanan yang buruk, serta media sosial yang sering menormalisasi kekerasan. Karena itu, pencegahan bullying harus dapat dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan karakter, komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua, serta penerapan program anti-bullying yang efektif di sekolah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, rumus masalah dalam kasus ini ada dua, yaitu 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya bullying? 2. Bagaimana pembentukan penanganan dan pencegahan bullying yang dapat dilakukan di sekolah? Baik, langsung saja kita membahas faktor penyebab terjadinya bullying. Salah satu faktor yang membuat bullying sering terjadi di Indonesia adalah kondisi keluarga yang kurang harmonis dan minim perhatian orang tua. Ketika anak tidak mendapat kasih sayang dan pengawasan yang cukup, proses sosialisasinya terganggu dan mereka lebih rentan melakukan perilaku menyimpang, termasuk bullying. Bahkan banyak perilaku bullying dulunya juga korban, baik itu di lingkungan rumah maupun di tempat lain. Selain faktor keluarga, pengaruh teman sebaya juga sangat besar. Banyak remaja ingin diterima dalam kelompok tertentu sehingga mereka mengikuti perilaku teman-temannya, termasuk tindakan yang salah seperti mengejek atau mengucilkan orang lain. Lingkungan pertemanan yang negatif bisa membuat bullying dianggap hal biasa dan tidak berbahaya. Media massa dan media sosial juga ikut berperan. Tayangan televisi dan konten internet yang memuat unsur kekerasan seringkali ditiru oleh remaja karena dianggap keren. Sementara itu, media sosial memperluas ruang bullying dari dunia nyata dan dunia maya. Misalnya melalui ejekan, hinaan, atau penyebaran fitnah di WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Pada umumnya, pelaku bullying cenderung berasal dari keluarga yang kurang harmonis, sedangkan korban justru datang dari keluarga yang cukup memberikan perhatian dan pengawasan. Hal ini menunjukkan korban bahwa bullying bukan hanya soal karakter individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di rumah, sekolah, dan media. Dan ada juga penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak pada pelaku dan korban pelaku. Mereka yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Korban biasanya mengalami trauma fisik dan psikis, menurunnya prestasi, hingga risiko depresi dan kecemasan. Pelaku dan korban pelaku juga menghadapi masalah kesehatan mental, kesulitan bersosialisasi, dan perilaku antisosial. Dampak jangka panjang bullying bahkan bisa memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan mereka di masa dewasa. Meskipun berbagai program anti-bullying sudah dijalankan di sekolah, kasus bullying masih sering terjadi. Pencegahan efektif meliputi 1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying dan dampaknya. 2. Memberi strategi menghadapi bullying seperti menjauhi pelaku, bersikap percaya diri, dan melapor kepada orang dewasa terpercaya. 3. Membangun komunikasi dua arah antara siswa dan guru atau orang tua agar korban merasa aman melapor. 4. Mendorong anak menjadi saksi aktif, tidak pasif untuk menghentikan bullying. 5. Mengembangkan minat dan potensi anak agar mereka lebih terpercaya diri dan terlindungi dari bullying. 6.
memberi teladan lewat sikap dan perilaku orang dewasa. Karena anak meniru cara kita menghadapi konflik dan memperlakukan orang lain. Dengan pendekatan menyeluruh ini, bullying dapat diminimalkan dan sekolah bisa menjadi lingkungan yang aman serta mendukung pengembangan karakter siswa. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan, bullying adalah tindakan negatif berulang yang sengaja dilakukan untuk menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman. Pemahaman moral membantu peserta didik berpikir matang sebelum bertindak, sehingga mereka lebih mampu menahan diri dari perilaku menyakiti orang lain. Remaja dengan moral dan pribadi yang matang akan lebih siap menghadapi tantangan hidup sekarang maupun di masa depan. Di kasus ini ada 3 saran. 1. Sekolah sebaiknya proaktif menyelenggarakan program pengajaran keterampilan sosial, pemecahan masalah, manajemen konflik, dan pendidikan karakter. 2. Guru perlu memantau perilaku siswa di dalam dan di luar kelas dengan kerjasama yang baik antara guru BK, guru mata pelajaran, dan staf sekolah. 3. Orang tua diharapkan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan sekolah untuk memastikan pendidikan anak berjalan maksimal tanpa bullying. Demikianlah pemaparan kasus bullying yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.